Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat pecinta Al-Quran pada pertemuan yang kelima. Kita pastikan kita semua dalam keadaan bahagia, semangat, karena sebentar lagi kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baik, kemarin pasti sudah mengulang-ulang dan sudah menguasai iramanya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita surah An-Nasr. Tapi sebelumnya biar dapat berkah, biar kita tidak ngantuk dan lain-lain, ayo kita berselawat dulu kepada Rasulullah, yaitu selawat Jibril, ya. Sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita sambung surah yang baru, surah An-Nasr. Tapi seperti biasa kita harus murajaah dulu satu warna ke belakang, yakni surah Al-Lahab. Silakan Pak Rahmat, kita dengarkan sama-sama, ikuti dengan suara yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke surah An-Nasr. Silakan. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang saya akan buka Al-Qur'annya masing-masing dan kita perhatikan ayat demi ayatnya. Mohon diperhatikan dengan baik. Kita tahsin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2. Idza jaa nasrullahi wal
Ya. Yang pertama diperhatikan adalah ada idza ja tanda pedang disambut dengan huruf hamzah. Ya. Huruf hamzah itu namanya mad wajib muttasil. Jadi panjang berapa alif panjangnya Pak Rahmat? 3 alif ya, 6 harakah ya. Ya. Kemudian di ayat yang paling ujungnya fathu, cara kita wakafnya adalah setelah kita tekan fat kemudian diikuti dengan huruf ha dengan suara rendah. Wal fath. Nah, jadi bukan dihilangkan. Ada yang baca idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya hilang. Nah, itu tidak boleh. Wal fath diikuti dengan suara yang rendah. Sama-sama kita ulangi. 1, 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1, 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 1, 2. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini lagi. Wastaghfir. Setelah wastaghfir itu kita ikuti dengan suara hu dengan suara yang rendah. Wastaghfir. Ya. Dan jangan dibuang hu-nya. Wastaghfir. Ada suara hu dengan suara rendah. Kemudian lanjutkan innahu kana tawwaba. 1, 2. Innahu kana tawwaba. Ya, bagus. Sekarang kita menghafal. Silakan ditutup Al-Qur'annya, aktifkan pendengarannya dan kalbunya. Simak baik-baik. Kalau perlu boleh tutup matanya untuk benar-benar telinganya menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1, 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 1, 2. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. 1, 2. Innahu kana tawwaba. Ya, sekarang kita perhatikan lagi ayat per ayatnya ya. Jangan dilihat Quran, tetap fokus telinganya. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2. Idza jaa nasrullahi
Ya, coba ulang sekali lagi. 1, 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Sekarang simpan dalam kalbu kita. 1, 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, siapa mau coba? Pak Rahmat. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Pak Rahmat sedang kurang sehat ya. Nah, tapi tetap rajin mengaji ya. Ini biasa sikit-sikit sakit sikit udah banyak alasannya ya. Alhamdulillah luar biasa Pak Rahmat. Silakan Pak Firman tes 1, 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. fath. Ikuti suara ha yang halus ya, yang rendah. Baik, bagus. Kita lanjut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1, 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Jadi pengulangannya silahkan nanti sesuai kebutuhan diulang-ulang sendiri di rumah. Kemudian kita lanjutkan fasab, membaca huruf fa. Ingat bukan dua bibir, bukan fa, tapi ujung gigi atas dengan perut bibir sebelah yang bawah. Fa, nampak gigi kelincinya. Fa, bukan dua bibir ya. Fa, salah. Fa, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. 1, 2. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. 1, 2. Innahu kana tawwaba. Ya, membaca huruf K itu sedikit berhambusan ain K. Ya. Innahu kana tawwaba. 1, 2. Innahu kana tawwaba. Ya. Nanti pada kesempatan yang lain kita bisa membahas tentang sifat-sifat hurufnya ya. Nah, baik, alhamdulillah kita sudah selesaikan surah An-Nasr. Nah, sekarang kita coba membaca artinya. Kali ini silakan Pak Rahmat membaca ayatnya, Pak Firman bacakan artinya. Ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sebentar Pak Rahmat. Jadi kan mad asli itu iza, itu mad asli. Jadi biar rapi bacaan kita, itu mad asli dengan mad asli yang lainnya itu harus sama. Jangan misalnya mad asli yang pertama agak kepanjangan, mad asli yang kedua pendek, mad asli yang ketiga pas. Jadi kita satu ketukan semua. Kalau ini kita mengaji namanya murattal ya. Nah, jadi ada bacaan yang cepat, ada lambat, dan ada yang bacaan tilawah. Itu kalau untuk bacaan yang murattal seperti ini, itu satu ketukan saja sama. Sekali tekan. Iza, nah, itu udah nggak panjang. Nah, iza jaa nasrullahi wal fath. Di sini di mana yang setara? Iza dengan rullah itu sama panjangnya. Jangan nanti di iza agak panjang, Allahnya sekali tekan. Di Allahnya itu ataupun lebih panjang. Nah, jadi itu yang harus dijaga. Coba sama-sama ulangi. Pak Rahmat silakan. 1, 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bagus. Coba artinya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
Ya, bagus. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Masya Allah. Terus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Artinya? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Ya. Dia Maha penerima taubat. Ya. Coba Pak Rahmat, kira-kira apa kesimpulan dari ayat ini, Pak Rahmat? Bahwasanya dalam surah ini ditekankan bahwa Allah itu adalah penerima taubat. Jadi jangan takut bagi kita, bagi hamba Allah ini untuk meminta pertolongan, meminta pertobatan kepada Allah. Itu terakhir, ayat terakhir. Karena kesimpulan jadi langsung ayat terakhir. Dari awal kira-kira yang pertama kan apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi ini ada kisah di masa Rasulullah itu awalnya itu orang sulit menerima Islam ini. Tapi ketika datang pertolongan Allah, akhirnya maka berbondong-bondonglah manusia masuk Islam. Ini pada saat manusia sedang berbondong-bondong melihat indahnya Islam, karena Islam itu sangat indah. Islam tidak membeda-bedakan budak dengan bukan budak pada saat itu. Kemudian Islam menghargai perempuan, Islam juga menyelamatkan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ternyata akhirnya banyak mencuri simpati dari pada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, sehingga mereka berbondong-bondong ingin masuk Islam. Pada saat itu terjadi, para pemuka-pemuka kafir Quraisy ini menjadi khawatir, menjadi takut. Akhirnya mereka mencoba bernegosiasi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1 tahun ini kami akan menyembah, ya, akan menyembah agamamu. Tahun berikutnya nanti akan kami sembah. Itu akhirnya turunlah ayat yang kita kenal dengan lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika terjadi manusia itu berbondong-bondong, maka tidak ada yang bisa menahannya. Misalnya kita lihat juga fenomena saat ini baik di Eropa, di Cina dan yang lain, ini kan gairah masuk Islamnya itu kan luar biasa. Dan orang yang masuk Islam itu biasanya orang-orang yang hebat, orang yang pintar. Karena mereka Islam ini bagi mereka masuk akal. Setelah mereka gunakan akal mereka, akhirnya mereka melihat indahnya Islam, kebenaran tentang Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, kemudian di sini yang keduanya apa? Yang terakhir yang disimpulkan oleh oleh Pak Rahmat tadi, ya. Nah, maka kalau kita banyak melihat orang-orang yang sekarang sudah mulai mencintai Islam, maka kita harus memperbanyak tasbih kita kepada Allah. Ya. Bagaimana bacaan tasbih? Subhanallah, subhanallah, ya. Tasbih itu subhanallah. Nah, biasa kita baca zikir subhanallah, subhanallah. Nah, jadi kita bertasbihlah untuk memuji Allah, memuji Tuhan kita atas pertolongannya, atas kemenangan yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya apa yang kita usahakan di dunia ini sebenarnya kita hanya berusaha saja, sementara keberhasilan itu ada sama Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan kita kemenangan, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi kejayaan kemuliaan Islam di atas muka bumi ini. Mungkin itu sementara, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tidak melenceng, dan apabila juga nanti ada yang kurang, insyaallah kita baca lagi, kita belajar lagi sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran lakum. Mari kita akhiri dengan satu selawat lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba.